bersedia untuk memberikan fasilitas kepada kita sekalian dalam rangka dakwah Islamiyah, melanjutkan taklim persatuan secara daurah. Semoga tempat yang ditempati saat ini menjadi berkah ya rabbal alamin. Apa yang dikeluarkan dari sedekah Allah balas, Allah ganti dengan berlipat ganda. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain aqwalihi. Amin. Wa yanbaghi lil mu'min ay yazura akhahu li sab'ati asya' hatta yasula ala jazil sawabi wal jazaa. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas tentang niat-niat buruk ketika berkunjung kepada saudara. Sekarang kita masuk kepada pembahasan niat baik ketika kita berkunjung kepada saudara. Wa yanbaghi lil mu'min ay yazura akhahu li sab'ati asya'. Dan sepatutnya bagi seorang mukmin ketika ia berkunjung kepada saudaranya li sab'ati asya', memiliki 7 macam niat. Hatta yasula ala jazil sawabi wal jaza, sehingga dengan niat-niat tersebut bisa didapatkan pahala yang besar dan ganjaran yang berlipat ganda. Amin. Awaluha, niat yang pertama ketika kita berkunjung kepada saudara muslim, yazuru akhahu li hurmatihi wal jalalihi wa qadrihi. Pertama, niat berkunjung kepada saudara semata-mata li hurmatihi, karena menghormatinya. Kita dengar di satu wilayah ada ulama, ada orang soleh, kita datang ke rumahnya semata-mata untuk menghormatinya, untuk tabarukan, itu dianjurkan. Wali jalalihi, dan semata-mata karena mengagungkan, wa qadrihi, dan memuliakannya. Ya, jadi di antara hamba-hamba Allah itu ada yang kualitasnya, nilainya berbeda, yaitu hamba-hamba pilihan Allah. Di antaranya adalah para aulia, para solihin, itu hamba-hamba yang berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunahkan untuk berkunjung mendatangi rumahnya. Bahkan sebutkan ada satu ulama, Mu'allim Syafi'i Azami, beliau bila mana beliau mengetahui ada satu habaib, satu ulama, beliau datang ke rumahnya. Tidak peduli apa itu dewasa atau muda, beliau datang semata-mata untuk tabarukan. Bahkan tawaduknya beliau bila mana datang ke rumah habaib, ke rumah kiai, beliau selalu menyatakan, tolong dengerin bacaan Fatihah saya. Itu yang selalu beliau ucapkan kalau datang ke rumah kiai atau rumah habaib. Tawaduk beliau. Kama ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan, annahu nazara ila Ka'bah, bahwasanya Nabi memandang kepada Ka'bah. Faqala, maka beliau bersabda, laqad syarrafakallahu wa azzama wa harrama, sungguh Allah telah memuliakanmu, dan sungguh Allah telah mengagungkanmu, dan Allah telah mengharamkanmu, menjadikan Ka'batul Mukarramah sebagai tanah haram. Allah mengagungkanmu, memuliakanmu. Wal mu'minu a'zamu hurmatan minka, akan tetapi seorang mukmin itu lebih besar pengharamannya daripada engkau. Bahkan sebutkan seorang yang membunuh seorang muslim itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah hajaron berkeping-keping. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man akrama aliman faka'annama akrama sab'ina nabiyya. Dinyatakan dalam hadis, barang siapa yang memuliakan alim, seorang alim, faka'annama akrama sab'ina nabiyyan, maka sungguh ia seolah-olah memuliakan 70 nabi. Satu orang alim dimuliakan sama halnya dengan memuliakan 70 nabi. Bagaimana kalau 2
2, 3, 4 terus dah hitung sendiri ya. Wa man akrama muta'alliman faka'anna akrama sab'ina syahidan, dan barang siapa yang memuliakan 70 muta'allim, orang belajar agama, faka'anna akrama sab'ina syahidan, maka sungguh ia telah memuliakan 70 orang yang mati syahid. Ini namanya cinta kepada muta'allim, cinta kepada santri. Wa man adza mu'minan faqad adzal anbiya, dan barang siapa yang menyakiti seorang mukmin, maka sungguh ia telah menyakiti para nabi. Wa man adzal anbiya faqad adzallah, dan barang siapa yang menyakiti para nabi, sungguh ia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa man azallaha fa huwa mal'unun fit Taurati wal Injili wal Furqan, dan barang siapa yang menyakiti Allah, ya, maka orang itu terlaknat fit Taurat, sesuai dalam kitab Taurat, wal Injil dan Injil, wal Furqan dan Al-Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man akrama akhahul mu'min, barang siapa yang memuliakan saudara seiman, faka'anna ma yukrimullah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Ya, ini sudah lafaznya jelas, tidak terlalu dalam. Wa an Ja'far as-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan daripada Imam Ja'far as-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu beliau bersabda, berkata, imshi mailan wa sayyi janazatan rajulan sholihan, berjalanlah engkau 1 mil, wa sayyi janazatan rajulan sholihan, dan takziahlah engkau atau urusilah mayit atau jenazah seorang yang soleh. Wamshi sittata amyal, dan berjalanlah engkau sejauh perjalanan 6 mil. Wazur akhaka fillah, dan kunjungilah saudaramu seagama. Wa yuqalu lahu, wa yuqalu, dan disebutkan, ini maksud daripada Imam Ja'far as-Shadiq, ya, kita disuruh berjalan, maksudnya suruh menyambung silaturahim. Terkadang ya kalau yang saudara yang dekat kan bisa sesenggangnya, bisa setiap saat. Tapi kalau yang jauh, nah itu ada kalanya setahun sekali, atau kalau emang ada ongkos bisa sebulan sekali. Nah ini namanya untuk menyambung silaturahim meskipun jaraknya jauh. Wa yuqalu, dan dinyatakan, ini ada cerita daripada peristiwa kedustaan daripada saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Walamma akhadha dzibul ladzi kadzabu alaihi bi akli Yusuf bin Yaqub, dan disebutkan ketika darah daripada serigala itu dijadikan bahan kedustaan, bahwasanya Nabi Yakub dimakan serigala, Nabi Yusuf bin Yakub alaihissalam. Wa auqafu baina yaday Nabiyillahi Yakub alaihissalam, dan para saudara Nabi Yakub tersebut menghadap orang tuanya yaitu Nabi Yakub, fasa'alahu amma wa aqafu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para saudara Yakub kemudian menghampiri atau mendatangi ayahnya, dan juga pada saat itu fasa'alahu amma arada minhu, dan pada saat tersebut datang pula seekor serigala, ya. Fasa'alahu amma arada minhu, maka Nabi Yakub tersebut bertanya kepada serigala tersebut. Nah ini serigala, masya Allah, ini namanya mukjizat. Nabi Yakub berbicara dengan serigala. Fa'ahbarahu khabara sidqin, maka serigala tersebut menceritakan kepada Nabi Yakub tentang cerita yang sebenarnya. Summa qala fi akhirih, kemudian Nabi Yakub summa qala fi akhirih,
Kemudian Nabi Yakub berkata kepada serigala tersebut, min aina jita, dari mana engkau datang? Qala min Misra, aku datang dari Mesir. Qala fa aina azmuka, terus kamu mau kemana? Qala ila Jarjan, yaitu kepada negeri Jarjan. Wa qala fa mahajatu, kemudian Nabi Yakub bertanya lagi, apa tujuanmu, apa hajatmu? Qala azuru akhon billah, maka serigala tersebut menjawab, aku akan berkunjung kepada saudaraku billah, ya. Saudara bukan sekandung. Pas ini cerita tentang Nabi Yakub dengan seekor serigala. Li'anni sami'tu abai yuhaddisuna an ajdadi antum, karena aku mendengar dari orang tuaku terdahulu, mereka mendapatkan berita an ajdadi, daripada kakek-kakekku. Maksudnya ini cerita atau omongan ini didapati dari bapak kemudian ke bapak, ya. Kalau istilah tersebut mutawatir, berita yang datang secara berturut-turut dari bapak ke bapak dan seterusnya, turun temurun seperti itu. Ankum asrul anbiya, cerita ini, ucapan ini didapati daripada kalian wahai para nabi alaihi wassalam. Anna manzaro ahon billah, ucapan tersebut adalah bahwasanya siapa yang mengunjungi saudaranya billah seagama, kutibalahu alfa alfi hasanah, maka dicatat baginya 1.000.000 kebaikan. Datang kepada saudara, Allah catat 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, dan Allah hapus darinya 1.000.000 kesalahan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajat, dan Allah angkat derajatnya 1.000.000 derajat dengan wasilah berkunjung kepada saudara seagama. Yang terakhir, qala Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, berkata Syekh Mubarak, Ibnu Mubarak, khamsatu asya la tas'adu minal ardi ila sama illa bitamam, 5 perkara yang tidak akan naik ke langit, yang tidak akan naik dari bumi ke langit kecuali dengan menyempurnakan 5 hal. Ya, jadi 5 perkara ini tidak akan naik kecuali dengan sempurna. Apa itu? Pertama, hurmatul mukmin, kehormatan seorang mukmin. Kita wajib menghormati sesama agama, sesama muslim kita. Tidak pandang bulu dan itu kaya atau miskin. Selama mukmin maka kita wajib mengambil sebagai wala, apa itu? Kasih sayang. Anjuran dari Al-Quran untuk menjadikan seorang muslim untuk sebagai saudara. Wa syukru nikmati Rabb, dan mensyukuri nikmat Allah. Wa haqqul walidain, dan memenuhi hak kedua orang tua. Wa ikramul alimiz zahid, dan memuliakan alim yang zahid. Wa ibadatul jabbar, dan ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi 5 perkara ini semuanya harus sempurna. Ya, tidak ada satu dari yang 5 ini tidak boleh ada yang kurang. Nah, semua perkara ini baru amal-amal kita akan naik ke langit, diterima insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab niat ini kita mendapatkan berkah daripada Rasulullah. Amin. Nabi Muhammad Idrus atau Habib Sa'ad. Semoga bisa merubah keadaan kita menjadi lebih baik lagi, lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.